mediator itu adalah seseorang yang menjadi penengah dalam proses penyelesaian sengketa. Artinya apa? Di dalam proses penyelesaian sengketa itu kan kita tahu ada dua cara, ya, ada dua jalur, yang satunya litigasi dan satunya non litigasi. Nah, welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman netizen di luar sana, apa kabar? Semoga semuanya teman-teman yang ada di sana kabarnya baik dan selalu sehat ya di setiap harinya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku, Monik, yang tentunya nanti akan ditemani oleh salah satu narasumber dan kita akan berbincang mengenai topik podcast Diksi kita pada hari ini. Nah, teman-teman, baik teman-teman yang bersarjana hukum ataupun teman-teman yang mempunyai gelar lain selain sarjana hukum, pasti teman-teman gak jauh dengan yang namanya persoalan di setiap harinya, sengketa, perkara, dan semuanya. Nah, tetapi apakah teman-teman tahu bahwa biasanya itu ada loh pihak ketiga dalam sebuah perkara atau sengketa? Nah, sekalian aja kita nanti ngobrol dan kenalan langsung dengan pihak ketiga ini siapa yang aku maksud. Langsung aja kita sambut Bapak Wahyudi Kurniawan. Silahkan duduk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Pak Wahyudi ini kalau misalkan teman-teman sudah berkuliah di hukum di Universitas Muhammadiyah Malang pasti nggak asing ya, karena beliau adalah salah satu dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin ada beberapa yang belum kenal, Pak. Silakan Bapak perkenalkan diri Bapak. Oke, terima kasih Latrisannya. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyudi Kurniawan. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ketika menjadi dosen, ini menarik ya. Mungkin dari sebagian teman-teman di sini sudah pernah ikut kelas saya. Salah satunya saya, Pak. Oh iya, Mbak Monik ya. Jadi ini contoh mahasiswa saya yang berhasil. Masya Allah, terima kasih Pak. Tapi masih perlu banyak catatan. Betul, Pak. Artinya apa? Ketika saya mengajar di kelas, kemudian berbagi dengan teman-teman mahasiswa itu menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah pengalaman hidup yang luar biasa. Artinya menjaga supaya tetap awet muda gitu. Betul, terlihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selain menjadi dosen, seperti yang disampaikan Mbak Monik lagi, betul. Kebetulan saja saya juga memiliki profesi yang lain. Salah satunya adalah mediator yang akan kita diskusikan hari ini. Kemudian punya lisensi juga di advokat. Iya, jadi mediator sekaligus advokat sekaligus dosen ya Pak. Iya. Masya Allah. Bukan berarti kemudian semua saya ambil ya. Oke Pak, tadi kan Pak Wahyudi kan bilang kalau Pak Wahyudi ini sebagai mediator. Iya. Nah, bisa Bapak jelaskan nggak sih Pak, apa sih sebenarnya mediator itu sendiri? Iya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ditanyain definisi, definisi mediator, ini kan karena ini penontonnya adalah umum, betul bukan Pak. orangannya hukum, maka mediator itu adalah seseorang yang menjadi penengah dalam proses penyelesaian sengketa. Artinya apa? Di dalam proses penyelesaian sengketa itu kan kita tahu ada dua cara, ya, ada dua jalur, yang satunya litigasi dan satunya non litigasi. Nah, mediasi ini adalah salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa. Nah, alternatif penyelesaian sengketa itu kalau kita breakdown ada dua, ada adjudikasi dan non adjudikasi. Kalau adjudikasi itu yang memutuskan adalah tetap pihak ketiga. Kemudian kalau non adjudikasi berapa tidak memerlukan pihak ketiga, tidak memutuskan, hanya sebagai penengah. Artinya kita mediator itu adalah sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa. Oke, kemudian Pak, apa saja sih Pak langkah-langkah atau tahapan dari mulai kita nih lulus sarjana
Ya. hukum untuk langsung bisa diangkat menjadi mediator itu apa sih prosesnya gitu Pak? Nah, begini teman-teman sekalian, kalau kita bicara mediator, ini berbeda dengan kalau kita melihat profesi advokat. Iya. Ini berbeda kalau kita melihat profesi notaris yang ada pendidikan berlanjut ya, kependidikan berkelanjutan itu yang mensyaratkan bahwa menjadi advokat, menjadi notaris itu minimal harus sarjana hukum kemudian menempuh pendidikan lagi. Nah, Iya. di dalam mediator ini jadi syarat untuk menjadi sarjana hukum ini tidak Nggak harus, ada ya? tidak Berarti wajib. sarjana ya Pak? Tidak harus sarjana Oh. menjadi mediator. Yang penting menjadi mediator itu mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jadi semuanya bisa. Nggak harus sarjana Tidak hukum ya harus Pak ya sarjana berarti? Hukum, tidak harus bergelar sarjana. Teman-teman mahasiswa pun bisa. Jadi Yang penting ikut pelatihan Ya. di MA itu ya Pak ya, dari MA itu. Ya, itu MA itu memiliki sertifikasi mediator dan itu kalau bukan MA biasanya ada lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Oh betul. Jadi itu mediator bersertifikat. Tetapi sebenarnya praktek-praktek mediator itu sudah kita lakukan. Nah, itu kan hanya ketika Perma nomor 1 2016 keluar, kemudian Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa ada. Sebenarnya praktek itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun, tidak harus kemudian kita mediator. Tetapi kalau kita mau berprofesi menjadi seorang mediator, maka tahapan-tahapan itu harus kita lalui. Harus ikut pendidikan, harus ikut pelatihan, kemudian ada ujiannya. Profesi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang berakreditasi yang oleh Mahkamah Agung. Itu ada juga ya Pak kalau ujian yang nggak lulus gitu ada ya Oh, Pak? ada. Ada. Jadi gitu kalau misalkan mau lagi ya ngulang lagi ya Pak dari awal pelatihan. Artinya mungkin gini. Jadi sama lah dengan kita proses pendidikan itu. Yang namanya ujian sertifikasi itu ketika teman-teman mungkin ya teman-teman di non hukum maupun non hukum kemudian ngambil yang sekarang era trennya itu sertifikasi profesi. Iya. Ya sama, sertifikasi itu juga kalaupun tidak lulus maka dia tidak punya sertifikat mediator. Iya. Apakah dia bisa memediasi di dalam hal tertentu? Dia tetap bisa menjalankan itu. Tetapi untuk praktek contoh kalau di pengadilan Perma nomor 1 2016 itu istilahnya adalah ada dua, mediator hakim dan mediator non hakim. Nah, mediator hakim kita sudah tahu itu sudah listnya sudah disediakan. Dan hakim nggak sembarangan, dia harus yang punya sertifikat mediator untuk bisa mediator. Nah, kemudian ada mediator non hakim, itu siapa? Mediator independen yang mendaftarkan diri di pengadilan sebagai mediator. Kalau nggak daftar ya saya nggak mungkin dipanggil kan gitu. Oh iya benar-benar. Iya baik Pak. Terus Pak, apa yang melatar belakangi Pak Wahyudi ini tertarik untuk menjadi mediator? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena menjadi mediator itu sebenarnya adalah pilihan dalam rangka kita membantu orang. Udah itu aja. Artinya apa? Kalau kita memilih menjadi mediator, kemudian pada faktanya tertarik itu karena dengan kita menjadi mediator itu berharapnya mampu mengambil peran, kemudian mampu memberi sumbangsi dalam hal yang lebih kecil lagi adalah mampu dalam ketika ada persoalan-persoalan sengketa di masyarakat kita bisa selesaikan tanpa melalui perjalanan panjang. Ya kita tahu lah kalau kita melalui proses litigasi seberapa lama. Oh itu perjalanan perkara itu kita tangani di pengadilan. Intinya kenapa tertarik? Ya niatan untuk membantu sesama saja karena bahwa ada jalur lain alternatif penyelesaian sengketa yang kita pakai. Yang kedua tentu kalau kita sebagai akademisi, sebagai dosen, kemudian sebagai lawyer, jadi ilmu-ilmu yang ada di dalam mediator itu menjadi sangat penting, menjadi satu bagian utuh ketika kita mau menjadi praktisi hukum yang baik. Artinya apa? Kalau kita memiliki ilmu itu, kalau kita kemudian bisa menerapkan itu, maka perjalanan panjang perkara itu tidak harus berlama-lama. Artinya kita bisa selesaikan, kita bisa antisipasi tindakan-tindakan preventif yang sehingga perkara itu bisa kita selesaikan dengan baik, kekeluargaan, musyawarah. Intinya kan di situ mediasi kan gitu. Iya. Terus Pak, kalau misalkan kita jadi mediator kan kita harus punya skill tertentu gitu ya Pak ya untuk menangani suatu perkara. Nah,
tugas dan fungsi mediator ketika dia sedang berhadapan dalam sengketa tersebut itu dia tuh ngapain sih Pak mediator ini? Nah, ini bagi teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ditanya tugas dan fungsi, maka saya harus menjelaskan ini secara lebih soft, artinya tidak secara detail akademis, karena yang menonton ini adalah tidak hanya orang hukum. Betul. Jadi tidak usah menggunakan bahasa-bahasa hukum. Artinya begini, tugas dan fungsi. Tugasnya mediator itu banyak. Fungsinya mediator itu banyak. Ada sebagai mediator itu sebagai katalisator sebenarnya. Kalau kita lihat itu, kenapa katalisator? Kita menjadi katalis antara dua orang yang bersengketa, antara si A dengan si B, antara perusahaan A dengan perusahaan B, antara bahkan lembaga negara A dengan lembaga negara B. Ketika mereka bersengketa membutuhkan mediator, ya kita sepakat. Kemudian mediator itu juga sebagai penerjemah antara mungkin Mbak Monik bersengketa dengan siapa kan, si A atau si B, maka si A dan si B ini kemungkinan tidak mampu memahami maksud dan tujuan Mbak Monik, sehingga terjadi sengketa. Miskom mungkin ya Pak, ada yang miskom. Sengketa itu mulanya hanya berawal dari tidak adanya komunikasi yang baik. Maka apa yang disampaikan Mbak Monik kepada Bapak A atau Ibu B ini, ketika nggak nyambung, nah, maka ini akan terjadi sengketa. Nah, mediator salah satunya fungsinya di situ, sebagai penerjemah dari para pihak yang bersengketa. Kemudian mediator itu sebagai edukator juga, mendidik. Artinya apa? Bahwa kita menerapkan prinsip bahwa sengketa ini, penyelesaian sengketa tujuannya adalah untuk proses penyelesaian sengketa, musyawarah untuk mufakat, bukan dari tujuan yang lain. Nah, itu fungsi, tugas dan fungsi mediator. Kalau kita kalau kita bisa lihat di Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa atau di Perma 1 2016 itu, maka di situ akan dijabarkan panjang. Cuma fungsi tugas pokok yang paling penting yaitu sebagai penerjemah, kemudian yang mungkin dilihat oleh masyarakat awam itu adalah mediator itu sebagai fasilitator. Fasilitator atas apa? Atas sengketa yang ada di hadapan kita. Maka mediator tidak boleh memihak. Betul, harus netral berarti Pak. Harus netral. Kadang-kadang susah loh Pak untuk menetralkan diri ya Pak ya. Nah, skill yang harus dimiliki untuk menjadi mediator supaya netral itu ya ini berbicara pengalaman ya. Iya Pak. Semua itu berbasis pengalaman, nanti diasah di lapangan, maka kita akan terbiasa. Yang pertama adalah skill komunikasi. Komunikasi itu bisa kalau kita breakdown, bagaimana kita mampu mendengar dengan baik, bagaimana kita mampu menyampaikan dengan baik. Jadi intinya kalau sengketa itu berawal komunikasi bisa tersambung kalau skill itu kita punya. Kadang kita nggak memiliki skill bahwa mendengar, kemampuan mendengar seseorang itu terbatas. Artinya kita mediator sebagai jembatan bahwa si A dan si B bersengketa karena proses si A dan si B itu tidak saling mendengar dengan baik. Ya, gitu, saling mendengar. Selain komunikasi skill itu, tentu emotional control juga harus punya. Iya betul ya Pak. Ngetar ikut emosi lagi Pak jadi mediator. Kadangkala begini, ketika kita melakukan mediasi, sebenarnya kita ngerti nih, si A, si B, si C, menurut sudut pandang kita, si A ini sebenarnya yang salah, si B ini yang salah, atau si C ini yang keliru. Tapi kita harus memiliki emotional control, apalagi yang kita mediasi itu persoalan-persoalan yang mungkin dalam tanda kutip menyangkut harkat dan martabat manusia. Ya, gitu Pak Moni. Betul Pak. Terus Pak, kemudian Pak, apakah mediasi ini tuh dalam prosesnya itu dilaksanakan di waktu apa sih Pak? Di waktu-waktu yang apa gitu? Ataukah hanya di awal sebelum perkara? Maksudnya di awal sebelum pendaftaran prosedur ke litigasi, ataukah pas litigasi nih Pak tiba-tiba pada saat misalkan jawaban gitu ya Pak? Pas jawaban akhirnya saya nih sebagai pihak tergugat merasa ya udah deh nyoba damai lagi, itu boleh nggak sih Pak kayak gitu-gitu di tengah-tengah? Jadi artinya begini, mediasi itu bisa dilakukan kapanpun dalam tahapan proses sengketa, kapanpun itu bisa kita lakukan mediasi. Baik. Kalau sampai sebelum masuk ke litigasi maupun ketika di litigasi. Nah, alangkah efektifnya ketika itu memang sebelum masuk ke proses litigasi. Kalaupun masuk di litigasi, contoh ya kalau kita nangani perkara sampai masuk kepada proses
peradilan, Iya. di pengadilan. Maka mulai gugatan dibacakan, kemudian Perma 2016 nomor 1 2016 mengatakan harus mediasi dulu. Di saat mediasi itu seandainya gagal, perjalanan waktu di tengah-tengah setelah jawaban Iya. itu tetap bisa melakukan proses mediasi. Artinya apa? Mediasi kan nggak harus kemudian formal harus melalui mediator hakim. Di luar kita menggunakan mediator hakim, kemudian yang mulia Majelis Hakim, kita sudah melakukan mediasi dan kita sepakat. Maka itu kemudian kita bisa hentikan perkara itu. Sampai pokoknya batasannya adalah sebelum putusan. Oh, berarti ya. Terus putusan ini sudah dijadwalkan minggu depan putusan hari ini. Iya. Ada mediasi berhasil, ya itu bisa diselesaikan. Oh, berarti sebelum putusan ditok itu ya Pak ya, diketok gitu. palu. Artinya panjang. Panjang, artinya iya. Sebenarnya regulasi di Indonesia itu sudah memungkinkan bahwa sengketa itu kemudian tidak harus berselisih paham di pengadilan yang kita tentu tahu biayanya, waktunya yang sedemikian panjang kali lebar. Iya, betul, Pak. Menghabiskan semua energi. Iya. Terus Pak, dalam perjalanan karir Bapak sebagai seorang mediator. Nah, tantangan apa sih yang Bapak biasanya hadapi pada saat Bapak ini menjadi mediator? Oke. Ya, kalau bicara tantangan, maka menjadi mediator, tantangan tersulit itu adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Karena kadang yang kita hadapi kita tahu nih, Iya. si A yang salah, si B yang benar. Maka mediator nggak boleh masuk ke dalam nggak boleh punya tendensi tidak boleh punya tendensi apapun. Bahkan di dalam proses itu kan sudah kita paham semua ya, bahwa ketika salah satu pihak tidak mampu berdiskusi, maka kita harus menyediakan konsensus. Ada konkursi gitu. Jadi artinya apa? Kita ada pertemuan terpisah. Iya. Artinya apa? Kenapa yang paling susah ya mengalahkan diri sendiri, menjaga emosional. Nah, contoh yang kita hadapi itu kadangkala ya sama-sama meledak kita ke mediasi. Iya. Karena orang bersengketa itu tidak ada yang mau salah dan mau kalah. Betul. Semuanya merasa benar. Tetapi sendiri. yang perlu diingat ketika kita proses mediasi menjadi mediator itu adalah satu kuncinya, bahwa semua orang yang bersalah pasti memiliki sisi kebenaran dan semua yang orang benar pasti memiliki sisi kesalahan. Itu yang mediator harus bisa menggali itu. Iya. Gak ada orang 100% benar atau 100% gak ada. Orang teledor, ya itu teledor itu kesalahan. Betul. Orang kemudian saya sudah benar nih, tetap ada sisi salah. Ada sebab-sebabnya juga ya Pak. Orang salah, kita tahu dia salah. Tapi apa yang dia lakukan salah itu pasti memiliki sisi kebenaran. Betul. Maka kita selalu mengatakan dalam proses penyelesaian sengketa itu tidak ada kesalahan mutlak dan kebenarannya mutlak. Itu yang harus dipahami seorang mediator. Maka ketika kita sudah mampu mengalahkan diri sendiri dalam artian kita mampu sebagai penengah, kita itu sebagai dalam tanda kutip sebagai hakim loh di sini. Iya. Meskipun kita nggak memutuskan apapun, kita hanya menyarankan para pihak untuk yuk kita selesaikan secara musyawarah karena efeknya banyak. Hubungan kekeluargaan harus dijaga. Kalau perusahaannya hubungan bisnis itu jauh lebih terjaga, ongkosnya juga lebih sederhana, waktunya. Tapi kalau bagi pebisnis itu yang paling penting adalah menjaga hubungan bisnis. Karena hubungan bisnis jauh lebih penting daripada sekedar menang dan kalah di pengadilan. Yang kedua adalah menerjemahkan bahwa musyawarah itu menjadi bagian penting proses penyelesaian sengketa kepada para pihak. Karena ketika sudah masuk sengketa itu para pihak itu sudah berapapun yang penting dia kalah. Iya. Jadi contoh ini objek sengketanya hanya Rp1.000. Ketika kita sebagai mediator tidak mampu kemudian meletakkan para pihak pada tempatnya sehingga kita tidak bisa mengedukasi mereka, mereka akan kekeh dengan sudut pandangnya. Objek sengketa 1.000, dia berani mengeluarkan 10.000 itu nggak masalah. Kalau orang bisnis kan rugi. Kalau orang bisnis. Nah ini fungsinya mediator, menjadi jembatan antara pihak yang bersengketa untuk pada intinya ayo bagaimana sengketa ini kita selesaikan dengan musyawarah mufakat. Inti mediasi itu kan musyawarah tuh. Iya, mufakat. Betul. Itu yang paling penting. Tantangannya apa menjadi seorang mediator. Oke Pak. Kemudian
Bapak punya nggak tips and trick khusus gitu ya bagi teman-teman di luar sana yang mungkin ingin menjadi mediator profesional? Oke, ini kalimat terakhir nih, kata terakhir profesional ini. Kan nggak ada yang tanya ya. Profesional yang seperti apa? Fee-nya terus bagaimana kan? Iya. Ini penting bagi teman-teman lulusan Fakultas Hukum. Mediator itu juga punya fee, success fee sebagaimana lawyer, sebagaimana terbaik. Tapi fee-nya ini kalau mediator independen kayak saya punya sertifikat dan kemudian mediator itu di luar non hakim, fee-nya itu disepakati para pihak. Nah, tentu itu berdasarkan kode etik mediator. Kita punya kode etik mediator. Artinya apa kode etik itu? Kemudian fee-nya berapa? Nah, itu ada standarnya, nggak boleh lebih dari yang sudah sesuai. Oh, sudah ada standar ada standar. Baik. Sekian sampai sekian berapa? Ya saya nggak perlu sebutkan di ini ya. Iya, Pak. Ngeri-ngeri sedap itu. Ngeri-ngeri sedap. Artinya tip and triknya apa untuk bisa menjadi profesional? Sederhana. Ya Apa, kita mampu meletakkan persoalan itu pada tempatnya. Mampu menganalisa persoalan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari mediator. Yang terakhir, tip and trick sebagai mediator profesional, ya kita mampu melakukan komunikasi yang baik. Intinya ada di situ. Mediator nggak bisa komunikasi dengan baik. Bahasa anak sekarang itu ya kita bisa melakukan lobby. Lobby bukan berarti untuk memenangkan salah satu pihak, nggak boleh. Mediator harus di tengah. Artinya apa? Untuk mengajak para pihak duduk bareng di sebuah forum itu sudah keberhasilan. Biasanya ada juga Pak yang udah ngelihat, aduh udah nggak mau nih lihat pihaknya itu. Nah, ini lawannya tuh udah nggak mau nih. Kalau pengalaman pribadi ya. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu Pak? Menarik, banyak. Bahkan saya sempat menjadi mediator antara masyarakat dengan masyarakat. Ini jadi problemnya, tantangannya luar biasa. Saya salah ngomong, salah satu pihak bisa marah. Iya betul. Dikira bela kali Pak ya. Artinya meskipun maka fungsi mediator sebagai edukator di situ. Nah, ini yang communication skill ini dan negotiation skill ini harus dimiliki oleh seorang mediator. Betul. Kenapa negosiasi? Orang yang nggak mau datang duduk itu, bagaimana caranya dia bisa duduk bersama-sama kita ngobrol diajak. Dari hati ke hati dengan kepala dingin, itu yang susah. Orang mau cerai di mediasi. Kan? Iya, Pak. Orang mau cerai di mediasi, yang perempuannya sudah mengatakan A, si laki-laki mengatakan B. Kalau kita nggak punya skill komunikasi, kita nggak punya skill negosiasi, dan kita nggak bisa memiliki emotional skill kita, ya nggak bisa mereka duduk bareng. Iya, betul. Melihat mukanya aja sudah nggak mau. Udah males gitu ya, males. Ngapain ketemu lagi? Iya. Persoalan-persoalan. Maka itu yang kita sentuh. Pada hakikatnya adalah begini. Semua orang yang bersengketa, selama dia masih memiliki hati, itu masih bisa kita ajak ngomong. Betul. Iya Pak. Selama dia masih memiliki hati, maka masih bisa kita ajak diskusi. Tergantung bagaimana negotiation skill kita, communication skill kita, dan emotional skill kita berjalan. Iya Pak, betul. Nah kemudian Pak, terakhir nih di podcast Diksi ini Pak, pesan untuk rekan-rekan yang ada di luar sana yang ingin berkarir menjadi mediator dari Pak Wahyudi sendiri. Oke, terima kasih Mbak Monik. Ya, jadi kesannya kok pesan-pesan gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki keinginan, yang memiliki hasrat untuk menjadi seorang mediator profesional, artinya harus selalu upgrade keilmuan. Keilmuan dalam bidang apa? Bukan hanya dalam bidang keilmuan hukum. Karena mediasi ini justru menanggalkan keilmuan hukum. Iya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan baik, dan bagaimana kita bisa menjaga emosional dengan baik, maka itu bisa menjadi negosiator yang mediator yang baik. Mediator intinya di sana. Musyawarah untuk kekeluargaan sehingga sengketa ini bisa selesai tanpa melalui proses litigasi yang berlama-lama dan panjang. Karena menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran dan menghabiskan hati. Hati ya Pak. Iya sih, kadang-kadang itu kan capek riwa-riwinya, terus kayak gimana gitu loh Pak kalau misalkan litigasinya terlalu panjang gitu ya Pak ya. Tapi sebagian orang kan begini, memilih itu untuk melampiaskan emosional.
Ini tugas mediator, Iya. menjaga emosional seseorang supaya tidak. Kadang itu sebenarnya pelampiasan yang betul ya, Iya. melalui jalur hukum yang. Jalur Kalau hukum. pelampiasan yang salah kan bisa melakukan hal negatif di luar Iya. hukum. Nah itu. Tetapi itu yang fungsi menjadi mediator di situ. Bagaimana kita bisa menjaga ritme. Iya. Jadi seorang mediator kadang-kadang seolah-olah tuh orang tidak punya beban. Iya. Padahal sebenarnya ya kita hanya menyampaikan peran kita saja. Iya. Ketika sudah masuk ruang mediasi, maka kita harus menjadi penengah. Udah itu aja. Oke Pak, ini ada question box Pak di Ya. Diksi selalu ada question box. Jadi ada orang-orang di luar sana yang bertanya ke Pak Wahyudi. Oke, mungkin bisa ditampilkan Min. Ya, lanjut. Ini kayak ujian skripsi. Dari Rizky Fajar _ Ketika mediator dihadapkan untuk memediasi perkara yang ada hubungannya dengan kepentingan personal, apakah harus menolak atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan bagus. Tapi pertanyaannya bersayap. Kepentingan personal yang bagaimana kan? Iya, iya. Tapi kalau personal itu adalah Mungkin punya hubungan kekerabatan. Kalau ada kaitannya dengan saya sebagai mediator, iya. saya wajib menolak. Tapi ada nggak sih Pak, kalau misalkan berkerabat nggak boleh jadi mediatornya atau gimana gitu? Jadi di kode etik mediator itu sepanjang itu kemudian ada hubungan kerabatan, bahkan mantan suami atau Iya. mantan istri itu tidak boleh menjadi mediator. Oh. Meskipun oke, oke. sebenarnya kita bisa netral, Iya. tapi kode etik kita yang melarang itu. Oh, jadi di kode etik dijelaskan ya Pak ya itu ya? Jadi seperti itu. satu derajat ke atas, satu derajat ke bawah kita tidak boleh melakukan mediasi. Mantan suami dan mantan istri juga Mantan ya Pak? istri, mantan suami, kemudian mungkin orang tua atau anak kita nggak boleh jadi mediator. Mediator. Oke. Harus kita distribusikan ke teman yang lain. Oke, ya itu tadi untuk jawaban dari Mas Rizky ya pertanyaannya. Selanjutnya ada satu lagi dari @jessica.wl. Apakah dalam menjadi mediator ada mata kuliah tertentu yang harus dikuasai secara expert? Nah ini pasti bertanya mahasiswa fakultas hukum. Iya. Jadi dalam menjadi mediator tidak ada syarat apapun mata kuliah, karena ini adalah profesi ya, intinya melakukan pendidikan dan pelatihan itulah yang paling penting. Nah tetapi kalau yang tanya ini masih fakultas hukum, pertanyaannya adalah mata kuliah tertentu yang harus dikuasai secara expert. Kita di fakultas hukum ini masukan juga, kita tidak memiliki mata kuliah psikologi hukum. Paling penting adalah menjadi mediator adalah memahami psikologi Iya manusia. Pak, betul. Karena yang kita hadapi adalah Manusia. Kalau Iya, kita saya menghadapi Moni, saya nggak punya kemampuan psikologis, Iya. atau tidak memiliki kemampuan psikologis sebagai manusia, maka kita akan susah. Jadi ketika saya ngomong dengan Monik 1 jam di sini, Iya. sebenarnya saya tahu Monik punya beban, punya masalah, Iya. gitu. Tapi tidak perlu cerita. Tapi kan kita secara psikologis itu yang kalau mau jadi mediator yang baik, maka kemampuan psikologis itu harus Anda miliki. Tidak harus mata kuliah. Iya. Pemahaman tentang psikologi manusia Betul. itu menjadi poin penting di fakultas hukum. Next, siapa tahu ada mata kuliah psikologi hukum. Iya, masukan juga ya Pak ya. Masukan, Penting ya Pak ya itu penting. ya. Betul. Diksi harus memberi masukan yang Membangun. positif, membangun kepada Betul, komunitas gitu. iya. Terima kasih Pak Ya. Wahyudi sudah hadir. Pak Wahyudi ini salah satu dosen terbaik, mediator terbaik, insya Allah. Insya Allah. Yang kemudian nanti akan memberikan manfaat yang banyak untuk umat ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Leptizen. Assalamualaikum. Iya.